moal di puskesmas, moal ka IGD, tapi engke lebetna ka ICU seueur kasusna teh. Ujug-ujug tina damang, ujug-ujug kok dilebetkeun ka ICU, itu kasus seseueurna. Kasus DBD tidak perlu ditangani dengan panik. Jangan panik misalkan kalau kena DBD, itu adalah hal yang biasa. Tapi kasus DBD ini dari yang tadinya biasa bisa jadi luar biasa ketika tidak tahu pencegahannya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin masuk ke pencegahan. Ya. Untuk pencegahannya kita akan melakukan ada beberapa metode untuk pencegahannya sebenarnya. Yang pertama ada 3M+. 3M+ itu nanti saya jelaskan. Ada bisa juga kalau dulu itu ada fogging. Nah, biasanya masyarakat itu ketika ada nih di kampung ini yang DBD misalkan. Nah, ketika itu biasanya langsung ke hoyong di fogging, terus di fogging dihasup gitu. Nah, padahal untuk fogging itu sendiri itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Sedikit manfaatnya, banyak madaratnya. Mungkin kalau itu fogging. Kalau misalkan manfaatnya hanya mengusir nyamuk dewasa, nyamuk yang sudah terbang itu di fogging mengusir saja, tidak membunuh, tidak menuntaskan. Dari yang tadinya di kampung A, si nyamuknya di fogging, nyamuknya pindah ke kampung B, di fogging di sini pindah lagi. Nah, terus gitu. Makanya itu tidak disarankan. Madaratnya banyak. Yang pertama, mahal. Karena fogging ini sebenarnya dari dinas tidak ada dananya. Kenapa dinas tidak mengadakan dananya? Itu tadi karena banyak madaratnya. Harus swadaya masyarakat untuk fogging. Yang kedua, karena fogging ini bahannya itu dari solar dan insektisida gitu. Nah, jadi ketika di fogging masuk ke rumah, si rumah secara repel, leres marinyakan, kudu bersih deui gitu. Acan membersihkan minyak marada sesah, leres acan nempel kana alat makan anu eta teh isina teh racun gitu. Nah, itu madaratna di fogging. Jadi untuk fogging mah dah skip aja lewat karena itu tidak menuntaskan masalah gitu. Nah, apa sih yang disarankan? Yaitu 3M+. Apa saja itu 3M+ teh? Yang pertama, nah 3M+ itu 3M-nya itu nyebutnya 3M nate menguras, menutup, mengubur. Namanya dan menutup, mengubur atau mendaur ulang lah. Kalau mengubur sekarang pencemaran tanah lah maksudnya ya, kalau mengubur tapi mendaur ulang gitu. Nah, untuk menguras si bak-baknya itu dikuras setiap minimal 1 minggu sekali baknya ya. Terus menutup tempat-tempat penyimpanan air. Nah, setiap misalkan ada buat air minum nih ya, ini mah buat air minum misalkan. Nah, itu ditutup ya, ditutup supaya nyamuknya tidak bisa berkembang biak di sana. Karena nyamuknya itu sendiri berkembang biak di air yang jernih, air yang menggenang, air yang jernih, angkerang. Moal di kiruh mah si nyamuk teh. Tapi di herang, apalagi sekarang lagi musim penghujan ya. Jadi banyak-banyak air yang menggenang di sekitaran rumah itu dilihat. Misalkan ada di situ air langsung ditutup, ditampokkan gitu. Air di kamar mandi dilihat, dicek, di dispenser di bawahnya itu ya untungnya. Nah, itu dilihat biasanya itu tempat-tempat yang tidak kita sadari bahwa ada nyamuk di situ gitu. Ada sarang nyamuk di situ di bawah